Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, tujuan utama dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester genap. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramestri Gita Cahyani dengan NIM 55542200026, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik teman-teman, materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu hukum perjanjian atau hukum kontrak. Berikut adalah poin-poin yang akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu yang pertama, pengertian pengaturan asas-asas dalam perjanjian atau ekonomi. Yang kedua, ada bentuk perjanjian atau kontrak prestasi dan akibat-akibatnya. Yang ketiga, penyusunan perjanjian atau kontrak. Dan yang keempat, hapusnya perjanjian atau kontrak. Pengertian. Pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas hukum kontrak. Di dalam hukum kontrak dikenal 5 asas penting, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, yang keempat asas itikat baik, dan yang terakhir ada asas kepribadian. Penjelasan dari asas kebebasan berkontrak yaitu asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan yang keempat menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tulisan maupun lisan. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas itikat baik atau guided troth. Asas itikat baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikat baik dibagi menjadi 2 macam, yaitu iktikat baik nisbi dan iktikat baik mutlak.
Pada iktikat baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikat baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan, penilaian tidak memihak, menurut norma-norma yang objektif. Asas kepribadian atau asas personalitas. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan aja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Di samping kelima asas itu, di dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985, telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu adalah asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Bentuk perjanjian atau kontrak wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Terdapat 4 akibat adanya wan prestasi. Yang pertama, perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur membayar ganti rugi kepada kreditur. Yang ketiga, beban resiko beralih untuk kerugian debitur. Dan yang keempat, kreditur dapat bebas kewajiban. Pra penyusunan perjanjian kontrak. Yang pertama, identifikasi para pihak. Yang kedua, penelitian awal aspek terkait. Yang ketiga, pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Dan yang terakhir, negosiasi. Yang pertama, pembuatan draft pertama yang meliputi judul kontrak, pembukaan, pihak-pihak dalam kontrak, recital, isi kontrak, dan penutup. Yang kedua, saling menukar draft kontrak. Yang ketiga, jika perlu diadakan revisi. Yang keempat, dilakukan penyelesaian akhir. Dan yang kelima, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Tahap penyusunan di USA. Yang pertama, pembuatan draft pertama yang meliputi part, recital, consideration, warranties and representation, risk allocation, condition, dates and term, boilerplate, signature. Yang kedua, saling menukar draft kontrak. Yang ketiga, jika perlu diadakan revisi. Yang keempat, dilakukan penyelesaian akhir. Yang kelima, penutup dengan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak. Hapusnya perjanjian atau kontrak. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Di dalam rancangan undang-undang, kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Pengakhiran kontrak dalam rancangan itu diatur dalam pasal 731 sampai dengan pasal 735.
Ada 5 hal yang diatur dalam pasal tersebut. Yang pertama, hak untuk mengakhiri kontrak. Yang kedua, pemberitahuan pengakhiran. Yang ketiga, ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi. Yang keempat, jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut. Dan yang terakhir, pengaruh dari pengakhiran secara umum. Berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 macam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa berakhirnya kontrak dapat digolongkan menjadi 12 macam, yaitu pembayaran, novasi atau pembaruan utang, yang ketiga kompensasi, yang keempat konfusio atau percampuran utang, yang kelima pembebasan utang, yang keenam kebebatalan atau pembatalan, yang ketujuh berlaku syarat batal, yang kedelapan jangka waktu kontrak telah berakhir, yang kesembilan dilaksanakan objek perjanjian, yang ke-10 kesepakatan kedua belah pihak, yang 11 pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan yang ke-12 adanya putusan pengadilan. Dalam praktik dikenal juga cara berakhirnya kontrak, yaitu jangka waktunya berakhir, dilaksanakan objek perjanjian, kesepakatan kedua belah pihak, pemutusan kontrak secara sepihak atau oleh salah satu pihak, yang terakhir adanya putusan pengadilan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang saya sampaikan pada kali ini yaitu perjanjian yang telah dibuat berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Namun dalam prakteknya, kadang apa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak atau disebut wan prestasi. Terjadinya wan prestasi mengakibatkan pihak lain atau lawan dari pihak yang wan prestasi dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, atau menuntut penggantian kerugian saja. Baik, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.